Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Lubna Zara Putri Syakina Simanjuntak dengan NIM 2511111200040 akan membawakan materi mengenai sistem reproduksi pada wanita dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki sistem reproduksi, kita tuh perlu mengetahui apa sih itu pengertian dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk melakukan perkembangbiakan atau menghasilkan keturunan. Sistem ini mencakup organ-organ yang menghasilkan sel gamet, atau kalau dalam cewek itu sel telur, kalau dalam cowok itu namanya sel sperma. Organ yang memungkinkan terjadinya pembuahan, serta organ yang mendukung perkembangan embrio dan janin jika pada wanita. Nah, lalu sistem reproduksi pada wanita tuh adalah rangkaian organ dan struktur tubuh yang bekerja bersama untuk memungkinkan seseorang wanita menghasilkan sel telur, menerima sperma, menyediakan tempat terjadinya pembuahan, serta mendukung perkembangbiakan embrio hingga menjadi janin. Lalu sistem ini juga berperan dalam menghasilkan berbagai hormon yang mengatur perubahan fisiologis sepanjang kehidupan seorang wanita. Mulai dari masa pubertas, siklus menstruasi setiap bulan, lalu ada proses kehamilan hingga akhirnya menopause. Organ reproduksi wanita tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, tetapi merupakan jaringan organ yang saling terhubung dan memiliki peran masing-masing. Beberapa organ berada di bagian luar tubuh dan mudah terlihat, sementara sisanya berada di bagian dalam dan berfungsi secara kompleks. Semua organ tersebut bekerja melalui mekanisme yang diatur oleh sistem hormonal yang sangat terintegrasi. Lalu organ reproduksi wanita itu tuh ada eksternal yang bisa dilihat. Nah, ingat ya teman-teman, organ reproduksi bagian luar yang bisa dilihat itu namanya vulva. Nah, terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama, labia mayora atau bibir luar. Merupakan lipatan kulit yang melindungi struktur dalam vulva dari gesekan dan infeksi. Labia mayora mengandung jaringan lemak serta kelenjar keringat dan minyak yang menjaga kelembapan area genital. Labia minora atau bibir dalam terletak di bagian dalam labia mayora dan jauh lebih sensitif karena kaya akan pembuluh darah serta ujung saraf. Labia minora berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra. Lalu ada klitoris, merupakan organ kecil namun sangat sensitif yang mengandung ribuan ujung saraf. Klitoris berperan besar sekali dalam respons seksual karena mampu meningkatkan rangsangan melalui peningkatan aliran darah dan sensitivitas. Lalu ada vestibulum, darah di antara labia minora yang menjadi lokasi terbukanya dua saluran penting. Yang pertama, uretra atau saluran kemih dan vagina. Lalu ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di bagian bawah labia minora dan berfungsi menghasilkan cairan pelumas. Cairan ini keluar secara otomatis ketika wanita memasuki fase rangsangan awal. Cairan tersebut membantu mengurangi gesekan, menjaga kelembapan, dan melindungi jaringan vagina. Organ-organ eksternal ini bukan hanya berfungsi dalam proses reproduksi, tetapi juga berperan penting dalam kenyamanan, perlindungan, respons fisiologis tubuh terhadap lingkungan luar. Mereka baik sekali. Lalu ada organ reproduksi wanita internal. Yang pertama, ada vagina. Vagina adalah saluran otot elastis sepanjang sekitar 7-10 cm. Organ ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menjadi jalan lahir saat proses melahirkan, lalu menjadi jalur masuknya sperma, serta menjadi jalan keluarnya darah menstruasi. Vagina mampu beradaptasi dan melebar karena dindingnya mengandung otot elastis dan lipatan rugai. Lalu ada serviks.
Cervix adalah pintu masuk ke rahim yang berada di bagian paling bawah uterus. Cervix menghasilkan lendir cervix, dan tekstur lendir ini berubah sesuai periode dalam siklus menstruasi. Kental ketika tidak subur untuk menghambat masuknya sperma, lalu lebih encer saat masa ovulasi, sehingga mempermudah sperma bergerak menuju rahim. Lalu ada uterus, atau kita biasanya kenal tuh rahim. Uterus adalah organ berotot yang menjadi tempat berkembangnya janin. Struktur uterus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, fundus, bagian paling atas rahim. Ada korpus atau badan rahim, tempat utama perkembangan janin. Nah, jadi kalau misalkan ada dede bayi, itu berarti ada di korpus atau badan rahim. Lalu ada cervix, bagian bawah yang menghubungkan rahim dengan vagina. Lapisan dinding rahim terdiri dari perimetrium atau lapisan luar. Lalu ada myometrium, otot yang berkontraksi saat melahirkan. Lalu ada endometrium, lapisan dalam tempat implantasi dan mengalami peluruhan saat menstruasi. Lalu ada tuba fallopi, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba fallopi terdiri dari beberapa bagian. Ada fimbriae, struktur seperti jari yang menjemput sel telur ketika ovulasi. Lalu ada infundibulum. Lalu ada ampula yang merupakan tempat paling umum terjadinya pembuahan. Lalu ada ismus. Pembuahan hampir selalu terjadi di bagian ampula sebelum zigot bergerak menuju rahim untuk implantasi. Lalu ada ovarium. Ovarium adalah 2 organ kecil yang berbentuk oval yang berfungsi menghasilkan sel telur melalui proses oogenesis dan menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Setiap ovarium berisi ribuan folikel dalam berbagai tahap perkembangan. Lalu, hormon dalam sistem reproduksi wanita. Jadi, sistem reproduksi dikendalikan oleh berbagai hormon. Yang pertama, GnRH, atau biasa kita kenal yaitu hipotalamus. Itu merangsang pelepasan FSH dan LH dari hipofisis anterior. Lalu ada FSH, mengatur pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium. Lalu ada LH, memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah ovulasi, LH membantu pembentukan korpus luteum. Lalu ada estrogen, mengatur karakteristik seksual sekunder pada wanita dan membantu menebalkan lapisan endometrium. Lalu ada progesteron, dihasilkan oleh korpus luteum. Hormon ini menyiapkan endometrium untuk implantasi dan menjaga kehamilan pada tahap-tahap awal. Nah, lalu kita memasuki ke siklus menstruasi. Kita kan tahu ya, siklus menstruasi itu 28 hari. 28 hari. Nah, jadi itu tuh terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, hari 1 sampai 5. Endometrium tuh tidak terpakai meluruh menjadi darah menstruasi. Lalu, hormon estrogen dan progesteron berada di kadar rendah. Lalu ada fase folikuler, hari ke-6 sampai ke-13. Folikel di ovarium mulai berkembang di bawah pengaruh FSH. Estrogen meningkat dan mempersiapkan endometrium menjadi lebih tebal. Lalu ada fase ovulasi, hari ke-14. Terjadi lonjakan LH yang menyebabkan sel telur dilepaskan dari ovarium. Sel telur ditangkap oleh fimbriae tuba fallopi. Lalu ada fase luteal, hari ke-15 sampai ke-28. Korpus luteum terbentuk dan menghasilkan progesteron. Endometrium menjadi sangat siap untuk implantasi. Jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum mengalami degenerasi dan hormon menurun sehingga menstruasi berikutnya dimulai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem reproduksi pada wanita.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.